uang palsu produksi UIN Alauddin Makassar menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Sungu Minasa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pada Selasa 29 April 2025. Keempat terdakwa masing-masing yakni ex-kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim Syahruna, Ambo Ala, dan John Biliater Penjahitan. Keempat terdakwa memasuki ruang sidang Kartika Pengadilan Sungguh Minasa sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia bagian tengah. Hakim ketua dalam sidang perkara uang palsu, yakni Ketua Majelis Hakim Dian Marta Buni Nugraini, JPU Kejari Goa, Siti Nurdaliah menjelaskan, seluruh terdakwa didakwa atas perkara yang hampir sama, yaitu terkait peredaran uang rupiah palsu. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada agenda sidang dakwaan ini, para penasehat hukum dari masing-masing terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Dengan demikian, persidangan akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian pada hari Rabu depan, tanggal 7 Mei. Para terdakwa dijerat dengan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengatur tentang tindakan membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu. Sementara itu, kuasa hukum Andi Ibrahim, Dr. Alwi Wijaya, mengatakan pihaknya tidak keberatan atas dakwaan tersebut. Meski demikian, pihaknya menegaskan akan mengupas lebih dalam pada tahap pemeriksaan saksi, mengingat adanya 11 orang saksi yang akan dihadirkan. Tim kuasa hukum meminta agar pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Kuasa hukum Andi Ibrahim telah akan menyiapkan 2 saksi ahli. Untuk hari ini yang sidang terkait kasus uang palsu itu ada 4 berkas dengan 4 terdakwa. Mengenai dakwaan hampir sama semua mengenai uang palsu, rupiah palsu, dan agendanya para penasihat hukum terdakwa masing-masing tidak ada yang mengajukan eksepsi. Jadi dilanjutkan ke pembuktian di hari Rabu depan tanggal 7 Mei 2025. Untuk perannya sendirian di Ibrahim sama Syahruna sama Ambo Alat dan ini bagaimana sih? Kalau untuk perannya, untuk Andi Ibrahim itu selain dia ada mengadakan sebagian alat atau bahan untuk membuat rupiah palsu, dia juga yang mengedarkan. Untuk Syahruna, dia yang membuat, khusus dia membuat uang palsu dan menjualnya ke Andi Ibrahim. Untuk Ambo Ala dengan John Biliater itu dia membantu Andi Ibrahim dan Syahruna dalam proses pembuatan. Untuk mengedarkan John sama Ambo Ala tidak, hanya membantu dalam proses pembuatan. Terus dalam dakwaan tadi sempat dibacakan bahwa anak sampai Salahuddin ini sudah menyuruh tidak produksi di rumahnya begitu. Iya. Makanya itu apakah memang sesuai dengan Untuk di dakwaan tadi seperti yang disampaikan bahwa Anar Salahuddin sampai Todin itu awal terjadinya pembuatan rupiah palsu itu karena ide dari dia untuk menyuruh Syahruna di rumahnya di Jalan Sunu. Namun karena ada memproduksi, Syahruna memproduksi ada beberapa lembar, untuk pastinya saya tidak ini, terus dia memperlihatkan tapi tidak presisi. Tidak bisa masuk di ATM, tidak bisa masuk di ini. Akhirnya Anar menyuruh untuk menghentikan. Tapi yang jelas dia sudah ada produksi. Cuman yang diproduksi di rumah Anar itu, yang disuruh oleh Anar itu tidak ada yang diedarkan. Seperti itu. Jadi begitu disuruh menghentikan oleh Anar, Syahruna tidak menghentikan karena Anar juga yang mengenalkan Syahruna dengan Andi Ibrahim. Berkelanjutan perkenalan mereka. Setelah itu Anar tidak tahu lagi karena dia sudah menyuruh menghentikan. Untuk alat-alat dan bahan dibawa dari Jalan Sunu, dari rumah Anar Salahuddin sampai Toding ke perpustakaan itu atas inisiatif Ibrahim, Andi Ibrahim. Yang kami sangkakan terhadap para terdakwa pada umumnya pasal 36 dan 37. Menyediakan, membuat, menyimpan, mengedarkan, itu semua sudah ada di situ. Kami berdasar bahwa dakwaan tadi yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan
berita acara yang sudah ditandatangani di Polres Goa kemarin, sehingga semua tadi dibubuhkan tanda tangan itu waktu pembacaan berita acara waktu mau ditandatangani, ya, sehingga kami menyatakan bahwa kami tidak keberatan dengan itu. Nanti kita kupas di periksa saksi nantinya, seperti itu, sehingga tidak karena melihat banyaknya saksi, ada sampai 11 saksi, ya. Nah, kita menginginkan di kemudian hari nanti saksi kami tidak terima diperiksa dengan secara global, tapi dengan satu-satu, supaya kita bisa split itu yang mana kira-kira saksi yang memang memberatkan terdakwa atau mana yang meringankan terdakwa, supaya kami bisa memilah itu. Dari pihak kuasa hukum ada berapa saksi yang disiapkan sendiri untuk Andi Ibrahim ini? Dan kami dari kuasa hukum itu insya Allah ada saksi dicat nanti. Ada nanti kalau seandainya saksi ahli kami bisa datang, nanti ada kami saksi ahli dari luar Sulawesi yang mau kami hadirkan, masing-masing satu orang. Berarti dua. Dua. Satu dicat, satu saksi ahli. Saksi ahli ini akan menguraikan tentang keahliannya dengan masalah apakah uang palsu ini memang dia bisa dibelanjakan sesuai dengan asli atau tidak. Seperti itu. Karena ada uang palsu itu kan seperti tadi apa yang didakwakan itu, bahwa ada yang dibelanjakan tetapi ternyata ada juga yang setelah masuk di mesin dia bunyi, dia tidak dianggap itu palsu, seperti itu. Pokoknya Bapak didakwa pasal berapa? Pasal apa saja kan? Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan contoh 55 ayat 1 KUHP. Untuk tadi Pak ada dakwaannya bahwa Anar sudah tidak mau lagi untuk produksi itu menanggapi hal tersebut, padahal awalnya ini Andi Ibrahim ketemu sama Anar sendiri, bagaimana itu? Baik, itu yang kami mau buka nanti, karena saya lihat ini Pak Anar ini lagi berlindung, ya, sehingga tadi tidak dimunculkan sedemikian rupa, padahal sebenarnya kalau kita melihat tadi daripada dakwaan itu, bahwa pertama dulu dicetak itu uang palsu itu di rumahnya Anar dalam Sunuk itu, ya kan? Tidak akan mungkin ini siapa namanya, Pak Andi Ibrahim. Bukan Andi Ibrahim, yang cetak itu. Pak Saruna itu kalau tidak ada yang Pak Saruna kan tidak tinggal di situ. Kalau tidak ada yang Pak Saruna yang suruh melakukan itu, ya kan? Kita lihat nanti. Tetapi saya pikir Pak Anar ini harus terlibat. Berarti apakah ada dalih bahwa Anar ini ingin lepas tangan dari terdakwa utama begitu? Iya, kita melihat seperti itu sampai sekarang ini setelah penahanan dan sebagainya, pemeriksaan di kepolisian Resor Goa, memang ada indikasi bahwa dia mau tidak mau terlibat dalam hal pembuatan uang palsu ini, dalam menuduh gitu. Ya. Alhasil dengan pemeriksaan saksi dia terlibat, karena memang dari awal itu memang dibuat di rumahnya. Sudah itu tadi saya katakan bahwa tidak akan mungkin tidak ada yang suruh yang buat di rumahnya, tidak mungkin, dan tidak sepengetahuan dengan Pak Anar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.